orang. Ini tidak apa. In progress. Ini sambil aku record ya. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita 1 jam lagi juga mau kelasnya Babe. Bukan kelasnya Babe ya, kelas kimia ya siang-siang ya. Jadi sambil kita nunggu, kita DO dulu ya. Tipis-tipis lah. Nggak semua nanti soal yang akan dibahas. Mungkin yang soal-soal susah yang ada di sini. Ini aku ambil dari soal yang ada di altar ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai, oke. Kita langsung ke soal yang pertama. Ada yang udah tahu jawabannya? Nomor 1. Ada yang udah tahu belum? Aku kasih waktu sampai 12:02. Ini diminta mencari nilai A plus B ya, bukan bukan A atau B, tapi mencari nilai A plus B. Oke, halo, halo. Udah ketemu? Udah 12:02 ya. Ini sepertinya belum ada yang menjawab, jadi kita bahas bareng-bareng. Jadi di sini ada bilangannya 99, terus A 97, terus B, terus 79, terus 160. Nah, ini kalau dilihat 99 ke 27 itu dia plus 1. Terus 97 ke 79 itu dia plus 9. Terus 79. Oh, wait. Salah. Ngelek. Nah, gini. 99 ke A kita itu plus 1. Terus 97 ke B kita asumsikan plus 9. Terus 79 ke 160 itu plus 81. Terus kita lihat ya bagian bawahnya. A ke 97 itu kita asumsikan min 3. Terus B ke 79 kita asumsikan 27. Nah, kenapa asumsinya seperti ini? Karena kita bisa melihat eh, pola dari perkalian. Perkalian. Kalian ingat gak sih yang kayak ada 9, 8, 1, 3, 2, 7. Wait, sorry. Jatuh. Ada ada kayak pola perkalian yang 3 itu. Jadi, jadi kalau ini kan sama aja ketika dikali 9 terus dikali 9 lagi gitu kan. Nah, ini juga kayak perkalian pangkat gitu. Nah, dari sini itu berarti A itu 100 dan B itu 106.
Kalau dijumlahkan jadi 206. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain gak tentang pola ini? Ini polanya emang agak meresahkan sih. Kayak kita harus mengira-ngira gitu. Waduh, terima kasih Naki. Gimana lainnya aman gak? Kalau aman kita lanjut. Oh, gak ada suaranya ya? Beneran? Wait, wait, wait. Keluar. Tes, tes, tes. Apakah ada suaraku? Gak ada? Wah, jajan dibuka nih. Wah, belum, belum. Bentar, bentar. Aku defend ini aja. Halo? Apakah ada suaraku? Nah, oke, oke. Nah, akhirnya ada. Oke. Gini, maaf ya, maaf ya. Oke, kalau gitu nomor satu aku ulang lagi ya. Tadi sebenarnya udah doa. Berarti aku doa itu nggak ada suaranya ya. Aduh, parah banget. Aku kira HP ku yang rusak, ternyata belum ada suaranya. Ini tuh, itu, kalau di laptop aku, suara aku udah muncul hijau. Tapi ternyata di kalian nggak ada ya. Oke. Mungkin karena sambil record juga gitu, jadi ngaruh mungkin ya. Oke. Ada yang mau jelasin ini nggak sebelum aku jelaskan? Sebelum aku jelaskan lagi. Kayaknya nggak ada ya. Oke. Aku ulang lagi ya. Jadi kan ada pola bilangan kayak gini. Terus kita tuh bikin asumsi aja. Sebenarnya tuh bisa kita coba ya. 99 ke 97 itu kan minus 2. Terus 97 ke 79 itu berapa? 18 ya. Terus 79 ke 160 itu kan 81 plus 81. Nah, kalau kalau ngitungnya pakai gitu, itu kayak nggak nemu gitu polanya gimana. Terus kita buat tuh, kita misalin 99 ke A itu tuh kita buat plus 1. Jadi A itu langsung kita tahu bahwa itu 100. Tapi eh, belum sampai di situ ya. Terus dari 9 eh, kita ke bawah dulu. A ke 97 kita buat min 3 dikurangin 3. Setelah itu 97 ke B itu kita buat plus 9. Habis itu B ke 79 itu minus 27. Jadi kayak ini loh, apa pangkat gitu. Kalau ini kan
perkalian 9. Nah, yang ini pangkat. Pangkat berapa yuk? Pangkat 3. Tapi agak ini sih, kayak kan kalau kita ke 27 itu harus pangkat 3 kali 3 kali 3 kan. Nah, jadi masih ada kayak kemungkinan lainnya gitu. Nah, seperti itu. Terus makanya itu kita A dapat 100, B-nya dapat 106. Jadi kalau kita totalin dapat 206. Mungkin di teman-teman punya cara lain, silahkan ya. Karena sepertinya belum ada yang punya cara lain. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 ini lebih ke ini alfabet A, B, C, D, E, F, G kayak A nomor berapa, terus E nomor berapa kayak gitu. Aku kasih waktu 1 menit ya, sampai 12 12. Jadi, jadi itu ini pola bilangannya kalian eh, nge-translate dulu ke angka, habis itu kembali lagi ke huruf kayak gitu. Oke, karena sudah 12 kayaknya nggak sampai 1 menit sih sebenarnya. Kita langsung bahas bersama. Jadi kalau kita translate, C itu berarti 3, E itu 5, H itu 8, M itu 13, U itu 21. Nah, dari sini polanya gimana tuh? Udah kelihatan kan? Kalau ini ya Fibonacci, betul-betul. Ini kayak tinggal ditambahin gitu kan. 3 tambah 5 dapatnya 8. 8 tambah 13, 21. Maka 13 tambah 21 hasilnya 34. Nah, 34 itu kalau dalam alfabet kan nggak sampai 34 kan. Kayak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Cuma sampai 26 aja kan. Ya enggak, alfabet cuma sampai 26 kan. Ada yang bilang alfabet sampai 20 lebih gak? Nah ya kan cuma sampai 26. Jadi kita kurangi dulu. 34 kurangi 26. Berapa guys? 8 ya. Nah, balik lagi. Yang uh, alfabet yang urutannya ke-8. Berarti itu H. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, mudah sekali ya. Oke, kita next nomor 3.
Nomor 3 ini kita disuruh mencari X dan Y. Nih aku kasih waktu sampai 12.17 ya. Oh, ada yang udah jawab C. Kenapa C, Naswa? Yang lain apakah sepakat C? Sepertinya polanya seperti sebelumnya ya. Oke, kita tunggu jawaban dari Naswa. Kenapa C? Oke, betul-betul. Kita pakai seperti pola sebelumnya. Mm-mm. Jadi 4 ditambah 6 ini hasilnya ini. Bentar ini. Terus 6 ditambah 13. Eh, kok 6 tambah 13? Salah-salah. Nah, hasilnya ini. Terus, tapi Fibonacci-nya ini kayak selisih gitu. Wait, wait. Kita uh, teliti dari awal dulu. 4 ke 6 itu kan 2. Terus 6 ke 13 itu plus 7. Terus 13 ke 22 itu plus 9. Habis itu 22 ke 38 itu. Ya, 16. Nah, terus ke X-nya berarti gimana tuh? 38 ke X. Iya, X-nya itu didapat dari ini ya, 9 ditambah 16. Jadi kalau ditulis gini, X itu 38 ditambah 9 tambah, oh nggak usah dikurung ya, bisa langsung 9 tambah 16. Jadi dapatnya 63 ya. Terus ini juga sama ya.
Kok ini ditambah 25. Nggak tahu. Ini ke sini 41, terus ini ke sini maka 66 ya. Jadi yang Y itu 66 tambah 41 tambah 25. Jadi hasilnya adalah 107. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Emang kalau dilihat agak rumit ya, karena dia itu kayak polanya naik, naik, naik gitu. Mungkin kalau kalian bingung sama caranya, bisa dibikin eh ke bawah gitu polanya. Jadi 4, 6, 13, pas ngerjain gitu. 13, 2, 2, 8. Nah, ini kan 4 ke 6, berarti kan plus 2. Di situ 6 ke 13 plus 7. Nah, ini terus langsung tambahin kan jadi plus 9. Terus ini ditambahkan ke sini. Sini terus sini. Ya memang agak ribet gitu ya. Ini ke sini tambahin ke ini. Nah ya. Jadi terserah kalian. Betul, lumayan makan waktu. Tapi kalau ada cara lain boleh banget ya. Oke, kita nomor 4. Nomor 4 ini, wah cepet ini. Bisa ini. Bisa cepet ini. Nomor 4 berapa nih? Yang B, lainnya 8. Oke, betul ya. Jawabannya adalah 38. Jadi polanya ini 3 ke 6 berarti plus 3. 6 ke 11 plus 5. Ini cuma kayak ganjil-ganjilnya aja ya. 5 plus 7 plus ini plus 9. Berarti ini pasti plus 11. Jadi hasilnya adalah 38. Yang B. eh belum. Ini enggak bilangan prima. Ini cuma kayak bilangan ganjil aja. Karena ada itu 9. 9 kan bukan bilangan prima. Gitu deh. Oke, sekarang nomor 5. Pola yang terbentuk pada ya, yang terbentuk 1, 2, 6, 24, 120. Wah, ini naik-naik ini. Berarti bukan plus, bukan min ya. Berarti antara kali atau bagi. Jawaban kalian apa nih? A, B, C, D, E. Oke, D. Lainnya? Oke, betul ya. Perkalian naik. Jadi ini berarti dikalikan 2. Ini berarti kalikan 3. Terus 6 kalikan 4, 24. 24 kalikan 5, 120.
Terus 120 kalikan 6 berarti 720. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Kita next nomor 6. Nomor 6 ini ada minusnya ini. Tapi tidak apa-apa. Aku tunggu sampai 12.27. Clue-nya ini antara perkalian sama pembagian. Ya, betul, perkalian. Jadi jawabannya apa nih? Kalau perkalian. Oke, oke ya, kita buktikan ya. Jadi kalau lihat soal gini, aku akan membuatnya seperti ini. Jadi ini 4, kemudian 12, 48. Ini tidak kan. Terus ini 1440. Nah, ini kalau dilihat, 4 itu adalah 2 kali 2. Terus kalau dilihat lagi, ini berarti bukan ganjil kan? Jadi kita asumsikan itu berarti bilangan yang genap. Berarti 4. Terus kita lihat perkalian berapa yang hasilnya -12. Itu kan dapatnya adalah -3 kan. Nah, ini tapi kita tulis, oh tetap kita tulis ya -3 gitu kan. Terus kita lihat lagi. Ini kalau kita buat, kalau genap kan 6 ya berarti ya. Apakah ada perkalian 6 yang isinya 48? Nggak ada ya. Berarti kita asumsikan dikalikan dari sebelumnya. Ya, dikalikan lagi tuh. Kalikan lagi dari sebelumnya. Sebelumnya itu kan 12 kan. Nah, ini bisa dapat 12 kali 4. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau eh, dikalikan kedua, yang kedua, bagian dua, yang bagian ini, 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 itu dia urut 2, 3, 4. Walaupun yang 3 itu ada minnya, tapi kita abaikan terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita nggak tahu tuh. Kita coba kita buat tulis kalikan 5. Terus yang bagian sini kalikan 6. Nah, kita geser ke 100, 1440 dulu. Kira-kira kalau 1440 oh gini, bukan kira-kira ya. Kalau kita asumsikan dikalikan 6 berarti kan kita bisa dapat tuh eh berapa kali 6 yang hasilnya 1040. 1440 dengan cara dibagi. Berarti 1440 dibagi 6 hasilnya adalah 240. Nah,
Maka titik-titik ini kita bisa menjawab kalau 200. Oh, kalau jawabannya adalah di sini 240. Berarti ini pasti 48 dikalikan 5. Nah, sebenarnya tanpa kita cari 1440 dibagi 6, kita juga bisa melihatnya dari 48 ini. Karena setelah itu kan pasti hasilnya dari pola bilangan itu akan dikalikan urut gitu kan. Ini kan kalau dilihat gitu kan. Jadi kayak 4 2 kali 2. Nah, empatnya, bentar, aku kasih warna, beda warna. Nah, hasilnya 4 itu dikalikan lagi. Terus, nah, polanya tuh kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi, eh bebas gitu. Mau cari 1440-nya atau dari 48-nya. Nah, tapi karena ini ada minusnya, ini juga minus kan itu. Berarti kita beranggapan bahwa ada ini kayak apa sih namanya? Loncat gitu. Jadi gantian gitu lah istilahnya ya. Jadi ini kan positif. Berarti kalau ini dilihat lanjutnya adalah negatif. Habis negatif, positif. Habis positif, berarti ini negatif. Berarti ini harusnya men. Terus ini positif. Nah, maka hasilnya itu 240. Ini tuh sebenarnya negatifnya itu cuma kayak ngasih ini aja sih, kayak tambahan gitu. Karena nggak ngaruh juga sama opsinya. Kayak gitu. Oke, terima kasih Nasmo. Seperti itu. Wah, tersisa 3 orang. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan nomor 7 ya. Nomor 7 ini ada pecahannya. Oke, langsung kita bahas aja ya. Jadi ini ternyata ada 3 pola. Dengan polanya itu loncat 2. Jadi pola yang pertama itu pola 4 ke 9. Terus pola yang kedua itu setengah, 1, terus 2. Karena ini loncat 2 ya. Terus loncat 2. Terus pola yang ketiga itu 3/2, 1. Oh, wait, wait. Satu yang ini. 3/2, 1, sama setengah. Oh, ini harusnya beda warna. Bentar. 2/2, 2/2, 1,5. Nah, kita lihatnya itu di pola yang pertama.
Lihatnya pola yang pertama. Pola yang pertama itu 4, 9. Nah, kalau dilihat di sini, 4 dan 9 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Nah, maka dari itu, titik-titik ini dapat kita ketahui bahwa berikutnya pasti 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 itu hasilnya adalah 16. Jadi jawabannya adalah yang A. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 8. Nomor 8 ini pecahan ya. Oh, iya pecahan. Ada pecahan, ada yang enggak. Nah, ini kalau dilihat 5,2 ke 5 berarti me 0,2. Terus 5 ke 4,6 berarti min 0,4. 4,6 ke 4 berarti min 0,6. Terus 4 ke 3,2 itu min 0,8. 3,2 ke 2,2 berarti min 0,1. Nol. Min koma satu ya. Eh, kok min koma satu? Satu. Berarti ini adalah min 1,2. Berarti hasilnya adalah 1. Itu aja. Oke, kita lanjut nomor 9. 1, 3, 3, 5, X, 3, Y, 9, 3, 11. Berapakah nilai Y dikurangi X? Nilai Y dikurangi X. Jadi, ini itu kayak membentuk deret baru gitu. Nah, angka 3 pada suku angka 3 yang ini sama ini, itu kita hiraukan, cuy. Kita hapus. Tutup, kita tutup. Yang kita fokus yang tidak kita tutup. Kenapa kita hapus? Karena ini termasuk bentuk pengulangan. Jadinya itu membentuk deretnya 1, 3, gini guys. 1, 3, enggak usah. 1, 3, terus kita kasih kayak pagar 5, X, terus Y 9, terus ini 11. Nah, jaraknya kalau dilihat 1 ke 3 itu, dia jaraknya +2. Terus, ini emang agak tricky sih.
Wait, wait. Dapat, wait. Hmm. Ini kalau kalian ngecek di kunci jawaban, ini tuh dikatakan bahwa ini tuh bukan satu tapi dua. Jadi agak membagongkan gitu. Ini sepertinya salah salah ketik ya. Padahal jelas-jelas di sini tuh soalnya 1,3. Tapi di KJ-nya dikatakan adalah 2 sama 3. Oke, kita eh, pakai jawaban kita sendiri ya. Antara kalau dikatakan di sini tuh antar pasangan berjarak 2. Antar pasangan itu ini. Nah, ini tuh 2,2. Antar angka dikatakan itu +1. Padahal sebenarnya ini soalnya 1 ya. Berarti ya tetap 2 gitu. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa 5 ke X itu kalau +2 berarti X-nya adalah 7. Terus kalau X-nya adalah 7 karena antar pasangan jaraknya 2 berarti 7 tambah 2 adalah 9. Tapi kalau ini 9 ya, dan dia itu tidak memenuhi yang dikatakan itu, karena ini jaraknya 0. Berarti ini memang harusnya 2, tapi ditulis 1. Wah, iya, typo. Yang typo soalnya, berarti pembahasannya udah bener. Ini ini entah typo yang di angka satunya atau di angka 9-nya. Tapi sepertinya yang lebih mendekati itu yang typo depannya. Karena kalau antar pasangan, ini kan bener 2. Gitu. Berarti kita manut ya, sesuai pembahasan itu dikatakan 2. Wah, untung ini dibahas di DWU. Tapi biasanya dia yang tanya lagi sih. Nonton, ya tinggal 2. Biasa private class. Berarti ini harusnya 1. Nah, ini kan 1. 1 ini berarti 6. Sini kan +2. Berarti sorry, sorry. Ini 8. Nah, +1. Nah, ini baru benar. Yang ditanyakan adalah 8 kurangi 6. Berarti jawabannya adalah 2. Gitu. Ah, parah banget sih. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Mungkin sampai nomor 10 aja ya. Karena sudah jam 45. Nah, soal berikutnya rada
rada lama gitu. Kalau soal ini ya tinggal ditranslate aja sih. Banyak kan soal pola bilangan gini ya, translatein 4, terus ini berarti A itu 1, I itu 9, F itu 6, P itu 16, iya titik-titik, Y itu 25, V itu 22. Oke, ini ada dua pola, jadi 4 ke 9, 9 ke 16, 16 ke 25. Terus pola yang kedua itu adalah 1 ke 6, 6 ke titik-titik itu nanti, terus titik-titik ke 22. Nah, kalau 4 ke 9 itu berarti +5. Terus 9 ke 16 itu +7. 16 ke 25 berarti +9. Oke, berarti ini ganjil-ganjil ya. Ini berarti +5, terus ini berarti pasti +7, terus eh, ini adalah +9. Kalau begitu, jawabannya adalah ini 13. Nah, 13 itu kalau dalam alfabet adalah M. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sudah selesai 10 soal dalam waktu 48 menit. Walaupun rada kendala ya. Yeay. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton 2 orang. Wih, keren banget. Aku punya private. Terima kasih untuk Cindy dan Gia. Oke, kalau begitu aku